Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu tentang persiapan Ibu untuk pembelajaran nanti. Ya. Yang pertama, proses pembelajaran yang Ibu ini, mata pelajaran yang mau disiapkan itu apa? Mata pelajaran pendidikan keluarga negara. Kira-kira tujuan pembelajaran yang mau dicapai dalam proses pembelajaran untuk ini adalah apa? Tujuan pembelajaran itu siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tujuannya itu adalah siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktornya, faktor yang bisa memperkuat keutuhan negara Republik Indonesia. Itu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini. Yang berikut kira-kira area pengembangan yang mau Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran hari ini seperti apa? Itu dalam penerapan budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ada penerapan budaya positif yang dikembangkan dalam pembelajaran itu. Ada dua ya, Bu? Ada dua ya. Budaya positif itu kira-kira yang dikembangkan itu adalah apa saja? Budaya positif dikembangkan itu adalah saling membantu, saling menghargai. Yang sudah dibuat ya ini. Ya. Yang berikut lagi mungkin budaya positif yang telah disepakati bersama gitu ya itu. Budaya positif yang telah disepakati bersama itu ada saling menghargai antar teman dalam kelas itu, lalu saling menolong. Jadi semua itu sudah masuk dalam kesepakatan kelas ya. Yang kedua adalah pembelajaran Ibu misalkan bagaimana ya mau jalan ini. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi saya memisahkan siswa itu dalam 3 kelompok. Kelompok 1 itu mereka yang sudah lancar membaca dan memahami apa yang mereka baca. Kelompok yang kedua itu mereka belum lancar membaca. Sedangkan kelompok ketiga itu perlu bimbingan. Itu dalam pelaksanaannya berkomunikasi bisa mereka masyarakat mereka punya kelompok kemampuannya. Kalau sudah memberi soal juga sesuai dengan mereka punya kemampuan. Bagus. Yang berikut strategi yang mau dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran nanti itu seperti apa? Strategi yang disiapkan itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Lalu ada media yang digunakan. Ada media yang digunakan. Lalu ada metode yang akan saya gunakan itu seperti ada pemberian tugas, lalu ada tanya jawab, ada diskusi, juga ada ceramah. Ada yang bervariasi itu yang bisa mendukung ya. Karena untuk bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Terima kasih ya Ibu untuk catatan awal Ibu. Semoga nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran apa yang tadi Ibu sampaikan dapat terrealisasi dengan baik. Harapan besar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa merasakan pembelajaran itu bermanfaat. Terima kasih banyak untuk waktu hari ini. Terima kasih banyak ya juga. Kita harus berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua hadir? Ya, Ibu.
baru dia boleh masuk. Lalu yang berikut, kesepakatan kelas kita sudah buat tak? Sudah. Ada yang mau kita ubah? Tidak. Setuju dengan kesepakatan kelas yang kita sudah buat tak? Setuju, Randy? Setuju, ya. Berarti kalau kita setuju dengan kesepakatan kelas yang kita sudah buat, maka harus kita laksanakan. Bisa? Ya, oke. Sekarang kita ini hari kita akan belajar tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperkokoh keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada penilaian-penilaian yang Ibu lakukan, yaitu tes akhir dari proses pembelajaran itu ada tes terakhir. Itu untuk mengukur kemampuan kamu sudah mengerti, sudah paham tentang materi ini atau belum. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi ada proses pembelajaran penjelasan tentang materi, lalu menyelesaikan lembar kerja siswa juga kamu harus selesaikan. Lalu yang terakhir itu adalah tes tertulis. Bisa? Oke? Oke. Sekarang di papan ini ada apa? Ini namanya apa? Peta Indonesia. Namanya? Peta Indonesia. Namanya peta. Lalu secara khusus ini peta Indonesia. Di peta ini ada apa saja ini? Ada apa di peta ini? Ada pulau-pulau. Jadi ini peta khusus Indonesia. Ada pulau-pulau. Jadi ada pulau yang paling besar dan ada pulau yang paling kecil. Ini namanya pulau apa tadi? Siapa tahu? Ini pulau Sumatera. Pulau apa? Sumatera. Ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Ini Irian Jaya. Papua itu kan dari sini. Lalu ini pulau Jawa. Jakarta itu ada di pulau Jawa sini. Nah, jadi ini adalah pulau peta Indonesia. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang berikut, Ibu membagikan sebuah teks, nanti baca. Sania baca. Situ ada tak? Sania baca. Yang lain perhatikan di dalam teks tersebut. Sebentar nanti ada pertanyaan sesuai dengan teks Sania. Baca. Ibu, mengapa keutuhan negara itu penting sampai presiden harus? Satu, faktor-faktor yang memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, berikut ini akan dijelaskan makna dari ketiga faktor tersebut. A. Sumpah Pemuda. Kalian masih ingat pelajaran PPKN pada waktu itu di kelas 4? Sewaktu kalian di kelas 4, kalian telah belajar mengenai makna Sumpah Pemuda. Supaya pemahaman kalian lebih mantap, pada pelajaran kali ini akan diuraikan lagi mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir setelah melihat adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia. Pada waktu itu rakyat Indonesia berjuang hanya mementingkan daerahnya saja, sehingga kaum penjajah sangat mudah menghancurkan perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan Sumpah Pemuda, perpecahan tersebut
berubah menjadi persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela meninggalkan identitas kesukuan diganti dengan identitas kebangsaan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diikatkan oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu nusa, tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, nilai-nilai yang dapat mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila. Pancasila adalah Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung bermacam-macam nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai budaya, tidak digali dari nilai-nilai budaya asing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dapat mempersatukan dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Keutuhan NKRI akan tetap terjaga jika semua rakyat Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perpecahan atau konflik antar suku bangsa yang terjadi di Indonesia selama ini sebab utamanya adalah karena masyarakat Indonesia telah mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan ini adalah adanya persatuan dan berbagai perbedaan. Semboyan ini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan ini terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Semboyan inilah yang mendorong Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah diwariskan kepada rakyat Indonesia saat ini. Semboyan tersebut menjadi alat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dua, arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan di suatu negara salah satunya ditentukan oleh kekuatan negara tersebut dalam menjaga keutuhan negaranya. Ya baik. Tepuk tangan untuk dunia. Jadi kita harus rajin belajar, rajin latih membaca sehingga kita bisa membaca dengan lancar. Sekarang perhatikan gambar yang tadi mau dibagi itu. Di gambar pertama itu adalah contoh gambar para pemuda Indonesia. Para pemuda Indonesia berperang melawan penjajah. Kamu lihat di situ di gambar itu ada apa saja mereka pegang, itu ada apa saja itu? Pistol, apa lagi? Kapal, bendera. Di situ alat-alat yang digunakan saat berperang melawan penjajah.
kita punya alat itu tuh sangat sederhana. Itu namanya bambu runcing. Alat yang digunakan untuk berperang melawan penjajah saat itu namanya bambu runcing. Kamu lihat ada senjata itu tuh, senjata itu mereka perang lawan Belanda, mereka punya itu lalu mereka rebut dari tangan Belanda. Tetapi kita punya alat yang mereka gunakan untuk perang itu sangat sederhana, alat tradisional yang tidak modern sama seperti Belanda. Mereka punya itu bambu runcing, ada klelang. Klelang itu kalau kita potong-potong di dekat tuh tidak bisa jauh. Jadi kita punya alat itu masih sangat sederhana. Lalu gambar yang kedua di bagian bawah itu, gambar itu merupakan cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, persatuan budaya dari setiap daerah. Kemudian gambar pakaian adat Pak, cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kamu lihat mereka punya pakaian adat itu berbeda-beda toh. Itu pakaian adat yang ada di Indonesia. Tetapi kita semua itu satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu di gambar di bawah itu juga perjuangan para pemuda Indonesia. Lalu gambar kedua di sebelah atas tuh, nah itu adalah kerjasama. Itu kerjasama. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus melakukan suatu pekerjaan itu bersama-sama, gotong royong. Itu persatuan, kita gotong royong melakukan suatu pekerjaan bersama, gotong royong kerja bersama-sama itu adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Itu. Jadi tadi kita sudah dengar teman baca tadi itu faktor-faktor yang dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada berapa tadi kamu dengar? Tiga. Junior, satu. Sumpah Pemuda. Pemuda. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, Pancasila. Ya, bagus. Bagus itu. Tiga faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, kalau kita sebagai pelajar, apa yang harus kita buat? Kita sebagai anak sekolah itu apa yang harus kita buat? Harus belajar dengan belajar dengan rajin. Lalu satu lagi, mengikuti upacara bendera itu harus dengan tertib, rapi, tidak boleh main-main. Hormat bendera juga harus yang benar, karena bendera merah putih itu orang perjuangkan itu dengan mempertaruhkan nyawa. Ya, kita lihat yang pertama tadi itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kamu lihat di gambar itu, kamu lihat itu para pemuda Indonesia. Di gambar itu para pemuda Indonesia itu dari pemuda dari Jawa, itu mereka sebut bilang Yogyakarta. Ada dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan. Pemuda-pemuda Indonesia itu mereka bersatu untuk berperang melawan penjajah. Lalu mereka membuat sebuah pertemuan itu namanya Kongres Pemuda. Namanya apa? Kongres Pemuda. Ya. Dalam Kongres Pemuda itu lalu mereka membuat sebuah sumpah. Mereka membuat sebuah sumpah yang diberi nama Sumpah Pemuda. Itu dibuat oleh pemuda-pemuda seluruh Indonesia, berpusat di mana? Jakarta. Berpusat di Jakarta. Itu pada tanggal berapa mereka buat Kongres Pemuda kedua itu? Oktober 1978. Ya. Kongres Pemuda kedua itu dibuat di Jakarta pada tanggal 12
28 Oktober 1928. Itu mereka menghasilkan sebuah teks Sumpah Pemuda. Menghasilkan sebuah teks Sumpah Pemuda. Coba Sania ulang teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yaitu adalah bunyi Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Coba sama-sama, bisa ke tidak? Kita mulai 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berputra darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya. Jadi dalam Sumpah Pemuda itu terdapat nilai-nilai utama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita punya bahasa itu bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Satu tanah air, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu Sumpah Pemuda. Lalu faktor yang kedua tadi, Koce, faktor yang kedua tadi itu apa? Pancasila. Faktor yang kedua itu Pancasila. Siapa bisa? Kamu semua bisa toh? Tadi kita baru akhir habis tadi itu kita sudah sama-sama mengucapkan Pancasila. Hafal betul? Hafal betul. Mulai. Pancasila. Sama-sama. Satu. Mulai. Pancasila dulu toh. Mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persiapan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Pancasila tadi itu yang pertama tadi bunyinya bagaimana tadi Elsa? Bunyi sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai yang terdapat dalam sila pertama Pancasila itu yaitu kita harus perilaku sikap kita yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Itu bagaimana? Kita harus sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka perilaku kita yang sesuai dengan sila pertama Pancasila itu selalu berdoa. Tadi sebelum kita mulai pelajaran kita harus berdoa dulu. Salah satu perilaku kita itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua, bunyi sila Pancasila yang kedua itu bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita harus saling menghargai sesama. Kita harus
saling menghargai sesama, saling menolong, saling berbagi. Jadi walaupun kita berteman itu berteman dengan semua orang, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa daerah itu pasti kita berbeda, tapi kita harus saling tolong menolong, harus saling berbagi, harus saling membantu. Bisa atau tidak? Bisa. Jadi kita harus bergaul, berteman itu dengan semua orang tanpa membedakan suku, tanpa membedakan bahasa, tanpa membedakan warna kulitnya, tanpa membedakan agamanya. Kita harus berteman dengan semua orang karena kita ini adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun kau tinggal di Batak, tapi kau juga termasuk warga negara Indonesia. Sila yang ketiga, Festo. Sila yang ketiga, iya bagus, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Supaya kita bersatu, kita harus berapa? Supaya kita bersatu, kita harus saling menolong. Kita harus saling menghargai, saling membantu. Tidak boleh saling mengejek, apalagi mengejek agama lain, mengejek suku lain. Itu kalau kita sudah saling mengejek, saling mengolok, berarti tidak tercipta kerukunan beragama. Antar agama mereka boleh perang, boleh kacau. Persatuan dan kesatuan di negara Indonesia itu tidak ada lagi. Dan kita harus hidup rukun. Kita harus aprending, harus hidup rukun, harus saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, antar suku. Bisa tidak? Bisa. Lalu yang berikut, sila yang keempat. Oce, sila yang keempat, Pancasila. Ya, bagus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu nilai itu perilaku kita yang sesuai dengan sila keempat itu yang pertama. Kita harus menyelesaikan suatu masalah itu harus dengan cara musyawarah. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Misalnya Erson dengan misalnya dalam kelas itu pemilihan ketua kelas, kita pilih ketua kelas di sini. Tidak boleh Mbak Ibu bilang Erson untuk ketua kelas, yang Mbak Ibu buat itu salah. Jadi jangan begitu kalau Mbak Ibu jangan tunjuk langsung, tapi harus lewat musyawarah. Jadi berdasarkan kita pilih ketua kelas berdasarkan suara yang terbanyak. Mbak Ibu tidak boleh Mbak Ibu langsung tunjuk langsung, harus lewat musyawarah. Kalau Mbak Ibu mempertahankan Mbak Ibu punya ide, berarti di dalam kelas itu kita tidak bersatu lagi toh. Mbak Ibu tidak pilih kasih Nelson, maka di dalam kelas ini sudah tidak nyaman lagi karena Mbak Ibu lebih memilih Erson. Mbak Ibu pilih kasih dan Erson karena Erson cuma guru punya anak. Kalau Mbak Ibu buat salah, omong saja. Mbak Ibu salah, Mbak Ibu harus begini. Kita harus saling mengingatkan supaya tercipta kerukunan di dalam kelas. Bisa. Lalu contoh apa lagi ya? Perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila keempat tadi. Misalnya kerja bakti. Merencanakan suatu kegiatan itu juga harus dilakukan dengan cara musyawarah.
Misalnya hari Sabtu itu kita kegiatan, kita duduk ngomong sama-sama dulu. Bisa tidak Sabtu kita kegiatan? Ada yang itu Sabtu itu kita lanjut dengan kita punya kegiatan. Jadi tidak bisa Sabtu kita tidak bisa kegiatan. Kalau suara terbanyak mengatakan hari Sabtu kita kegiatan, maka Sabtu kita kegiatan. Lalu kamu lihat situ di gambar situ. Lalu sila yang kelima tadi itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kita harus berlaku adil terhadap semua orang. Bisa tahu boleh tahu berlaku adil untuk sesama itu dengan teman atau di sekolah. Ibu juga harus memberikan pelajaran itu yang merata kepada semua orang. Jangan ibu memperhatikan Festo dengan Randy saja, tetapi harus memperhatikan semua siswa di kelas. Bisa tahu? Jadi Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila itu mengandung bermacam-macam nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu tidak diambil dari nilai-nilai budaya asing, tapi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Pancasila itu dia mempersatukan, dia memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal atau menyeluruh. Dia itu bersifat universal atau menyeluruh, tidak berpihak pada satu pulau saja, tetapi seluruh dari Sabang sampai Merauke. Lalu faktor yang ketiga, Coach. Bineka Tunggal Ika. Faktor yang ketiga itu adalah Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Yang artinya apa boleh? Randy, semboyan bangsa Indonesia artinya? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Randy dulu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun Randy ini orang Batak, lalu Boli itu orang Maluku, tetapi mereka dua itu adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita di Indonesia itu ada berbagai macam budaya. Budaya apa saja yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam budaya di Indonesia itu apa saja? Pakaian adat. Data tradisional. Tarian adat. Itu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pakaian adat. Kamu lihat di gambar itu mereka punya pakaian adat itu masing-masing tuh. Tetapi di belakangnya itu ada gambar peta Indonesia di gambar boleh. Ini ada bermacam-macam pakaian adat. Berarti itu bermacam-macam suku yang ada di gambar itu. Bermacam-macam suku, tapi mereka bergandengan tangan. Lalu di bagian belakang gambar itu, di latar belakangnya itu ada peta Indonesia. Itu menunjukkan bahwa mereka semua itu adalah satu. Mereka bilang apa? Di gambar itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu maka kita bisa melawan penjajah, bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Tetapi kita tidak bersatu, kita perang sendiri-sendiri. Perang ini untuk membela lembaga saja. Berarti kita tidak bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Kita punya sekarang setelah
kamu sudah dengar penjelasan dari ibu tadi, teman tadi juga sudah baca. Sekarang kamu bisa selesaikan lembar kerja siswa. Tulis dengan nama. Ada berpoin. Nama lengkap lagi. Nama kecil saja, nama pendek saja. Langsung. Kotak di dalam kotak kita. Di dalam kotak. Nama panjang. Dalam kotak ini. Ya, sesuatu yang ada di sini. Oke. Sudah bisa? Sudah, dunia. Mas sudah. Dunia di depan sini, laporkan, bacakan bukunya, hasil kerja. Teman yang lain, perhatikan ya.
faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Ya, tepuk tangan untuk dunia. Ya, itu pekerjaannya sudah selesai. Sekarang main kumpul lagi supaya main bersih lagi. Sudah. Kumpul situ. Nah, ini kumpul. Jadi tadi kita sudah dengar tadi itu laporan dari teman kita yang mengerjakan dia punya lembar kerja siswa tadi itu ada 3 faktor ada 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tadi itu ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada Sumpah Pemuda. Lalu arti dari Bhinneka Tunggal Ika tadi itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Sekarang jadi tadi Mbak sudah bagi kamu gambar, sudah bagi kamu punya teks bacaan itu. Kita pulang ke rumah itu kita harus baca, lihat dengan gambar. Rumah ibu tadi mau bilang ini gambar yang sesuai dengan Pancasila atau faktor Pancasila tadi itu ada di sini. Pulang ke rumah itu kita latih baca, perhatikan dengan gambar. Kita belajar di rumah supaya mengingat kembali apa yang kita sudah belajar di sekolah. Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang kita kerjakan tes tertulis. Bisa? Tes tertulis itu supaya mengukur kamu punya pemahaman, kemampuan memahami pembelajaran yang kita sudah lakukan. Kelompok 1. Tulis di lembar belakangnya itu. Kamu tulis jawab untuk sebagainya. Tulis bahasa. Tulis nama. Jawab bahasa. Nah.
supaya Mbak Ibu periksa. Sekarang kesepakatan kelas yang kita sudah buat itu pasti ada dia punya konsekuensi toh. Kalau kita datang terlambat, maka konsekuensinya itu pasti dapat teguran dari Bapak dan Ibu guru. Lalu tidak boleh teguran lagi, bisa tidak? Bisa. Lalu sebelum mulai pelajaran itu kita harus berdoa. Kita berdoa, mengucap syukur, lalu meminta bantuan kepada Tuhan supaya Tuhan bantu kita dalam proses pembelajaran. Lalu saat kita berdoa itu kita harus berdoa yang sopan. Kalau berdoa sementara bermain maka main suruh kamu berdoa ulang. Dalam proses pembelajaran itu kita tidak boleh saling mengganggu. Kalau kita saling mengganggu, maka pasti ada teguran dari Maibu. Kalau setiap kali Maibu tegur-tegur itu, kamu malu atau tidak? Malu. Kalau kita malu, maka kita tidak boleh ulang lagi. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh Maibu sementara omong, kamu sementara omong, juga tidak boleh. Kita harus belajar saling menghargai. Kita harus apa? Belajar saling menghargai. Kalau kita tidak saling menghargai, maka kita punya kelas itu kita merasa tidak nyaman. Buat proses pembelajaran itu kita tidak nyaman. Jadi dari kesepakatan kelas, konsekuensinya yang kita sudah buat itu kamu sepakat? Tidak? Sepakat. Kalau kamu langgar, misalnya kamu keluar kelas tidak minta izin di Maibu, lalu Maibu tegur kamu, beri kamu nasihat, setuju atau tidak itu? Atau siapa keberatan? Tidak setuju tak? Lalu kalau sudah habis? Sekarang kita kumpulkan lembar itu tes hasil pekerjaannya itu dikumpulkan supaya Mbak Ibu periksa. Kesepakatan kelas yang kita sudah buat itu pasti ada dia punya konsekuensi toh. Kalau kita datang terlambat, maka konsekuensinya itu pasti dapat teguran dari Bapak dan Ibu guru. Lalu tidak boleh teguran lagi, bisa tidak? Bisa. Lalu sebelum mulai pelajaran itu kita harus berdoa. Kita berdoa, mengucap syukur, lalu meminta bantuan kepada Tuhan supaya Tuhan bantu kita dalam proses pembelajaran. Lalu saat kita berdoa itu kita harus berdoa yang sopan. Kalau berdoa sementara bermain maka main suruh kamu berdoa ulang. Dalam proses pembelajaran itu kita tidak boleh saling mengganggu. Kalau kita saling mengganggu, maka pasti ada teguran dari Maibu. Kalau setiap kali Maibu tegur-tegur itu, kamu malu atau tidak? Malu. Kalau kita malu, maka kita tidak boleh ulang lagi. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh Maibu sementara omong, kamu sementara omong, juga tidak boleh. Kita harus belajar saling menghargai.
menghargai. Kita harus apa? Belajar saling menghargai. Kalau kita tidak saling menghargai, maka kita punya kelas itu kita merasa tidak nyaman. Dalam proses pembelajaran itu kita tidak nyaman. Jadi dari kesepakatan kelas, konsekuensinya yang kita sudah buat itu, kamu sepakat? Tidak? Kalau kamu langgar, misalnya kamu keluar kelas tidak minta izin di ibu, lalu ibu tegur kamu, beri kamu nasihat, setuju atau tidak itu? Atau siapa keberatan? Tidak setuju tak? Lalu kalau dalam proses pembelajaran mengganggu teman, itu setuju atau tidak? Dalam proses pembelajaran itu kita harus saling menolong, saling membantu. Misalnya ibu catat, ada teman yang tidak punya berpoin, kita harus bantu dia, kasih pinjam dia berpoin. Kita harus saling membantu. Lalu dalam proses pembelajaran ada dalam tadi itu ibu tanya-tanya, ibu ada membuat pertanyaan, tapi kamu jawab itu kamu tidak angkat tangan toh. Tadi satu tadi itu kita sudah langgar tadi. Berarti kita harus perbaiki. Bisa perbaiki ke tidak? Bisa, Bu. Jadi mulai besok atau mulai sebentar dan seterusnya dalam proses pembelajaran, jika ada pertanyaan dari ibu, kalau mau jawab harus angkat tangan. Tidak boleh jawab rame-rame. Bisa toh? Bisa, Bu. Tadi itu kita melanggar, tapi ibu juga lupa. Jadi mulai dari sekarang kita tidak boleh ulang lagi. Mau menjawab pertanyaan harus angkat tangan supaya tidak boleh jawab rame-rame. Jadi tentang konsekuensi dari kesepakatan kelas sampai sini bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Jadi kita tidak boleh melanggar kesepakatan kelas. Karena kalau kita melanggar kesepakatan kelas pasti ada konsekuensinya. Bisa? Bisa, Bu. Jadi hanya itu saja. Besok kita lanjut dengan matematika. Jadi siap sendiri, pulang rumah, mulai hafal perkalian untuk persiapan diri besok kita belajar matematika. Bisa tak? Boleh hafal perkalian kalian supaya besok kita mulai dengan matematika. Sekarang kita tutup pembelajaran dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan pada kegiatan selanjutnya adalah naskah observasi. Mungkin menurut ibu dari refleksi ibu dari proses pembelajaran yang terjadi itu menurut ibu proses yang menurut ibu seperti apa? Kalau menurut saya dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin masih kurang. Jadi kurang mengikuti penggunaan media pembelajaran yang mungkin harus ditambahkan. Media pembelajaran itu harus ditambahkan. Media pembelajaran. Ya. Terus nanti di budaya positif dengan pembelajaran berdisiplinasi berasa di budaya positif. Kalau di budaya positif mungkin juga harus ditambahkan lagi, jadi ditindakan nanti efeknya diperbaiki. Budaya positif itu harus ada penambahan. Pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya rasa sudah bisa. Ya. Berarti yang kita mau apa ini adalah di budaya positif ya.
pengembangan lagi dalam proses ini. Tambahkan kartu merahnya. Ya. Itu menurut ibu salah juga ditambahkan atau seperti apa? Itu seperti di dalam saling berbagi Lagi bermain untuk saling berbagi dan berguna. berarti menurut waktu yang tersedia itu disediakan itu sudah sesuai atau mungkin masih Kalau dalam proses pembelajaran yang saya gunakan itu 2 kali 35 menit itu masih kurang, karena memang dalam proses pembelajaran itu ada pendampingan individu, jadi waktu itu kurang. itu kalau pembelajaran berkreasi berjalan bagaimana? Pembelajaran berdigitalisasi itu saya kelompokkan dalam 3 kelompok, dari siswa yang membacanya lancar, membaca sedang, dengan yang belum lancar membaca. Lalu dalam proses pembelajarannya itu mereka yang membaca lancar itu saya bagi mereka teks untuk mereka baca, sedangkan dengan yang sedang membaca sedangkan mereka yang belum lancar membaca sama sekali itu saya kasih mereka gambar untuk mereka baca. Berarti dari terbukti pembelajaran berkreasi itu tidak ada semacam atau tidak menggunakan pembelajaran tadi. Kalau untuk pembelajaran berkreasi saya lihat memang sangat baik, karena mereka yang belum membaca pun sangat tertolong dengan gambar itu. Jadi pembelajaran berkreasi sangat baik. Mungkin ada rencana tindak lanjut dari hasil pengawasan tadi tentang ada perbaikan atau seperti apa perbaikan Kalau dari saya, menurut saya itu rencana tindak lanjutnya itu harus RPP, perbaikan RPP. Iya, dengan penambahan media pembelajaran